Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GITC Sumberjo. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa ada sukacita pada pagi hari ini. Kita akan mulai untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari terbit Matahari. Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes! Nah, puji Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan tema kecil tapi bermanfaat. Namun sebelumnya kita menyiapkan hati kita dalam firman Tuhan. Namun mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami tinggikan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu GITC Sumberjo akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang Tuhan tabur atas setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan tanamkan di dalam setiap hati mereka satu persatu, sehingga mereka mengerti tentang apa yang dikehendaki firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan setiap ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Silakan Kakak.
Anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi, ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah, kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut
dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif itu contohnya adalah melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, berkelahi, melawan guru, mencontek. Itu semua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tetap tekun dan rajin mempelajari firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat membentuk adik-adik semua menjadi orang yang penuh berkat, bermanfaat bagi orang lain, yang berdampak positif bukan yang negatif. Amin. Mari kita bersatu di Bapa dalam yang doa. baik, Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana adik-adik sekolah minggu setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Lakukanlah hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga dapat berguna bagi orang di sekitarnya.
menjadi berkat buat setiap orang di sekitarnya. Ayo kita bersama-sama melakukan hal yang terkecil dulu, yang membantu orang tua dengan penuh sukacita. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan di GTC Sumberjo pasti akan melakukan yang terbaik untuk bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, untuk pada pagi hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan ajarkan anak-anak-Mu untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk menjadi berkat buat orang lain. Biarlah firman pada pagi hari ini yang kami ambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33, biarlah dalam tema kecil tapi bermanfaat. Inilah kenapa kami mau menyerahkan setiap anak-anakmu sekolah minggu di GTC Sumberjo ini. Lewat Tuhan Yesus memberkati kepandaian, kecerdasan, kesehatan, dan menjadi berkat setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.